Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada kali ini saya akan melakukan kembali solo camping di Jalan Sriwijaya. Dan saya sekarang berada di pinggiran Sungai Kali Citanui teman-teman. Ini perbatasan Jawa Tengah dan di seberang sana sudah Jawa Barat. Nantinya aku bakal melakukan kemah di pinggiran sungai teman-teman. Walaupun berbahaya ya, mitosnya memang di sini juga masih banyak buayanya. Jadi semoga aja aku nggak terindikasi atau tidak ada aktivitas buaya di area sekitar saya camping. Makanya nanti pencahayaan bakal saya full ya teman-teman ya. Soalnya buaya itu takut dengan cahaya. Dan mitosnya di sini setiap bulan Sura itu warga setempat atau orang-orang tertentu, mungkin juga oknum ya, saya kurang paham, dia itu sering banget melakukan ritual teman-teman. Jadi sering terlihat bekas-bekas sesaji gitu, kayak habis melakukan ritual tertentu teman-teman. Ini kebetulan juga di sini sudah maghrib teman-teman. Aku istirahat dulu, saya mendirikan tenda dulu teman-teman. Nanti lanjut ya setelah habis maghrib. Oke. Mungkin aku bakal beres-beres dulu teman-teman. Stay tune terus. Oke teman-teman, tenda sudah terpasang. Tapi aku nggak nyangka ya, di sini ternyata nyamuknya banyak banget. Aku dari tadi aja digerumutin oleh nyamuk. Mungkin aku bakal ngumpulin kayu dan membuat api unggun di sini biar nyamuknya pada kabur. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini aku udah selesai semuanya. Aku udah bakar api unggun. Tapi setelah bakar api unggun memang nyamuknya hilang teman-teman. Tapi malah tambah panas ya. Gerah banget, makanya aku langsung copot sweaternya teman-teman, biar nggak terlalu panas. Ya untung aku bawa ini ya, malam ini aku bawa karpet, jadi bisa buat santai di luar. Nggak kebayang ya kalau di dalam pasti panas banget di dalam tenda. Aku melanjutkan cerita yang tadi teman-teman, yang sempat tertunda. Pada intinya memang aku masuk ke sini pun juga tanya-tanya dulu ke narasumber apakah tempat ini angker. Ternyata nggak cuma ada sesaji atau persembahan di sini, tapi ternyata dulunya sebelum tahun 10 tahun atau 20 tahun ke belakang ya, dulunya itu sejarahnya di sini. Kalian pasti ingat ya, dulu ada kejadian pembunuhan massal teman-teman. Jadi kayak aku cerita nggak apa-apa ya, PKI teman-teman. Waktu dulu zaman PKI itu ada sebagian orang atau oknum tertentu yang dianggap sebagai PKI terus dibunuh, dan sering mayatnya itu nyangkut di pinggiran Kali Citandui teman-teman. Jadi orang-orang yang suka mencari ikan atau warga setempat itu sering banget, hampir setiap hari itu melihat mayat terapung di pinggiran Sungai Citandui ini. Jadi nuansa horornya tambah kuat ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma sesaji. Terus setelah melihat mayat-mayat itu, orang-orang itu mengambil kesimpulan bahwa lokasi ini angker teman-teman. Ya tahu sendiri ya, orang melihat mayat terapung hampir setiap hari teman-teman, apalagi di pinggiran sungai seperti ini. Itu horor banget. Terus setelah ada kejadian kayak gitu, penemuan mayat dan sering banget penemuan mayat, orang-orang jadi menganggap ini angker, dan halusinasi mereka itu semakin tinggi teman-teman. Kadang katanya sih ada yang suka melihat sosok-sosok aneh di pinggiran sungai. Apalagi orang yang mancing itu katanya sering melihat sosok jenazah itu, orang yang meninggal itu masih suka berkeliaran di lokasi ini teman-teman. Terus nggak tahu ya apa ada yang mau berinteraksi dengan saya mungkin teman-teman. Dengar nggak teman-teman, kayak ada yang melempar pakai gabah atau beras gitu teman-teman. Suaranya mirip banget. Aku lanjut aja ya ceritanya ya teman-teman. Jadi setelah ada kejadian itu, orang yang mancing melihat sosok itu, tersebarlah berita-berita bahwa lokasi ini itu dihuni oleh korin-korin atau hantu, orang-orang yang meninggal dibuang ke sini teman-teman. Ngeri banget ya. Kalau soal tumbal ini sih juga ada tambahan cerita ya. Katanya sih memang orang yang suka buat sesaji atau melakukan persembahan di sini itu di bulan-bulan suram. Katanya sih setelah itu ada orang tenggelam teman-teman, setiap tahun sekali. Aku nggak melebih-lebihkan ya atau ngurang-ngurangnya. Maka dari itu malam ini
aku coba pembuktian ini. Aku belum apa-apa aja udah banyak banget suara-suara aneh teman-teman. Semoga aja aku kuat nginep di sini teman-teman. Ini api juga sebagai teman saya karena aku sendirian. Semoga aja bisa menghalau binatang-binatang buas atau apa teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum aku tidur ini, aku juga lapar, mau masak dulu seperti biasa. Aku bawa mie buat aku makan teman-teman. Akhirnya matang juga teman-teman. Menu kali ini aku pakai mie goreng rasa iga penyet. Wah, mantap ya teman-teman. Oke, udah matang teman-teman. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian sukanya mie goreng rasa apa teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Aku baru nyoba nih rasa iga. Kayaknya sih enak ini. Teman-teman di rumah juga bisa nyoba ya. Mungkin bisa ditambahin dengan telur, sosis, atau dumpling teman-teman. Pakai sayur-sayuran juga enak sih. Alhamdulillah teman-teman sudah matang. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ngerasain yang rasa iga penyet. Enak teman-teman, pedas.
terus ada rasa daging sapi. Oh ya, aku mau nambahin teman-teman, kalau soal yang PKI dan sesaji itu saya kurang paham ya teman-teman, karena ceritanya itu terlalu rancu. Yang satu itu, satu orang bercerita kalau sosok yang muncul di sini itu dari mayat-mayat yang memang tersangkut. Dan versi kedua itu ada orang yang melakukan pesugihan di sini. Kalau aku telaah sih mungkin memang terlalu rancu ya teman-teman ya, atau dari mulut ke mulut, jadi ceritanya itu semakin meluas. Misal orang yang pemujaan atau melakukan persembahan itu memuja jin yang menghuni sungai di lokasi ini. Terus kalau ada orang yang cerita tentang orang menyembah mayat PKI di lokasi ini, kayaknya nggak masuk akal ya teman-teman. Atau mungkin juga ini sih kemungkinan besar juga ya, ada oknum-oknum tertentu yang menyebarkan isu atau cerita biar warga itu takut. Itu juga bisa jadi. Soalnya tanah di pinggiran sungai ini itu kan milik negara. Orang itu bebas memiliki atau menanam apapun di pinggiran sungai ini teman-teman. Kalau disambungkan dengan cerita-cerita horor, mungkin biar si pemilik atau yang mengolah ladang di sini itu takut dan melepaskan hak kepemilikan yang mengelola tanah ini. Itu sih kemungkinan ya. Soalnya kan tanah, bayangkan aja tanah seluas ini panjang banget teman-teman. Diolah terus ditanamin pohon besar ya, kayak misalkan pohon albi, mahoni, terus ada pohon kelapa juga aku lihat tadi, terus pohon pisang. Itu kalau misalkan astagfirullah, lightingku tiba-tiba error ya, tadi mati sendiri, terjeda ceritanya teman-teman. Ya pada intinya jangan percaya oleh isu yang gak jelas, apalagi dilihat dari situasinya tanah milik negara yang diperebutkan. Itu biasanya ceritanya tuh aneh-aneh teman-teman. Ya kayak gini aja, misalnya ada sebuah tempat atau bangunan, nah bangunan itu menyimpan harta benda, otomatis si pemilik rumah itu biasanya menyebarkan berita-berita bahwa rumah itu angker, biar maling itu nggak ada yang berani masuk ke rumah kosong itu teman-teman. Biasanya kayak gitu. Apalagi tanah seluas ini, semua orang tuh pengen mengelola dengan baik untuk keuntungan pribadi. Tapi nggak apa teman-teman, tadi juga aku pas menjelaskan waktu yang pertama itu duduk di sini, ada interaksi suara-suara aneh. Ini coba aja aku nginap di sini semalam ya.
Kalau ada eksistensi ya berarti ya mungkin makhluk di sini kurang suka kepada saya, atau ada oknum yang sengaja memasang sesuatu di tanah ini. Habis ini aku paling, karena perjalanan jauh ya teman-teman ya, langsung tidur aja teman-teman. Ini kebetulan hari ini udaranya panas banget. Paling aku coba tidur di luar dulu ya. Kalau tidur di dalam kayaknya nggak bisa tidur tau. Santai. Jancuk. Ada yang mau macam-macam teman-teman. Kayaknya memang aku harus standby dulu. Ini cek-cek sekitar mungkin ya. Aku tadi habis makan langsung tidur teman-teman. Anjir, pulas banget, ngantuk banget. Gimana ya? Bentar. Nggak nyangka teman-teman, habis makan aku ketiduran. Langsung aku melek tuh, nggak bisa tidur lagi. Sementara aku standby dulu ya. Aku nggak tahu nih sosoknya apa, bisa narik saya. Gila, gangguan di sini luar biasa. Standby dulu ya, standby dulu. Khawatirnya gini, aku nggak cuma ditarik, khawatirnya aku dilempar ke sungai. Soalnya aku nggak bisa berenang. Ini gimana ceritanya?
Aneh banget teman-teman, nggak biasanya aku kayak gini, diganggu fisiknya ini sampai-sampai aku ditarik waktu tidur. Salahku apa gitu. Mm.